Dugaan kebocoran dana 10 triliun setiap tahunnya di Kemenkes RI. Kemiskinan di tanah air ini bisa ditangani cepat dengan mengurangi kebocoran uang APBN, APBD. Maka pasti kita semua akan sejahtera. Rakyat nyenyak tidur karena sudah tidak lapar, dan sekolah gratis, kesehatan pun gratis. Maka pasti damai Indonesia. Gimana mau damai Indonesia? Ada sebagian warga bangsa makan saja susah, tetapi ada yang bergelimpangan harta yang tidak habis 90 turunan karena mereka rampok tambang, rampok laut, rampok uang pajak, dan rampok minyak, dan semuanya rampok, Pak. Rakyat jadi penonton yang notabene adalah mereka bisa duduk di kursi empuk. Itu karena rakyat memilihnya dengan harapan setelah duduk bisa memikirkan dan mewujudkan kesejahteraan itu dalam kehidupan nyata, bukan janji atau angin saja. Hal inilah yang merupakan salah satu kesenjangan yang sepantasnya oleh semua pihak harus dapat memahami itu. Demikian papar Dr. Zamri mengingatkan kita semua sebagai anak bangsa. Yang paling betul-betul di seluruh rakyat Indonesia, sebab memang patut diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino mengupas tentang adanya dugaan kebocoran di Kementerian Kesehatan. Kali ini mari kita kupas perkembangan selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Presiden ke-8 yaitu Bapak Prabowo. Saya pikir adalah sebuah momentum yang paling ditunggu-tunggu di seluruh rakyat Indonesia, sebab keterpilihan beliau sudah melampaui dari seluruh presiden-presiden dunia, termasuk Bapak Jokowi. Tingkat keterpilihan yang lebih tinggi. Artinya apa? Masyarakat Indonesia menanti bahwa ini akan ada perubahan, akan banyak yang diharap oleh rakyat. Apa yang menjadi janji beliau selama Pak Dokter menjadi seorang dokter hingga menjadi dokter spesialis, dan kemudian saat ini sudah pensiun. Apa yang menggelitik Bapak? Karena kami dengar bahwa ada kebocoran di Kementerian Kesehatan, terutama pengadaan obat-obatan hingga alkes. Mohon diberikan penjelasan yang lebih tepat agar publik paham. Setiap rumah sakit atau wilayah dinas kesehatan itu obat-obatan banyak yang ditumpuk, bahkan terjadi expired di gudang. Apa penyebabnya ini sebenarnya? Kalau saya dari zaman dulu sampai saya pensiun itu gudang kesehatan, gudang obat dinas kesehatan itu selalu memusnahkan obat. Aku setiap expired. Karena expired tahu karena kelebihan, tidak terpakai karena kelebihan atau pembeliannya terlalu banyak tidak sesuai dengan kebutuhan. Iya. Sehingga dimusnahkan. Satu, kedua, alat-alat kesehatan yang mahal-mahal itu banyak terkumpul di gudang. Baik itu gudang dinas kesehatan maupun di gudang rumah sakit. Iya. Kenapa ini terjadi? Karena itu tadi tidak sesuai perencanaan, mengadakan alat yang notabene itu agama. Berarti kinerja periksa tidak sesuai perencanaan, mengadakan alat yang notabene itu agama. Berarti kinerja perencanaan dong. Perencanaan nasional,
bukan perencanaan di daerah ini. Dan alat kesehatan Berarti perencanaan yang dari pusat. dan Dari up tubuhnya berarti. ini pemerintah pusat itu sudah memberikan anggaran untuk kesehatan, misalnya rumah sakit Kota Bau, rumah sakit Pasarajo, rumah sakit Kota Tobi atau apa gitu, jenis kesehatan gitu. Waktunya sudah sekian miliar gitu. Iya. Lalu perencanaan rumah sakit dinas kesehatan menulis sesuai dengan jumlah nilai anggaran yang disiapkan. Iya. Tentu kalau misalnya nilai anggaran itu misalnya 10 miliar, dia harus membeli alat-alat yang harga mahal. Iya. Yang belum tentu itu dibutuhkan oleh rumah sakit. Astagfirullah. Misalnya, pernah contoh di rumah sakit, CT scan. CT scan itu harganya 17 miliar misalnya, Iya. atau 20 miliar. Kalau belum tersedia gedungnya atau belum Saudara, dugaan kebocoran di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu tidaklah sedikit, melainkan 10 triliun. Untuk itu saudara, ayo Pak Prabowo, baikin dia. tempatnya, alat-alatnya ada, kan tidak bisa dipakai. Hancur. Iya, Iya. Iya. Saya kan. Nah, seharusnya kan bangunannya dulu yang disiapin. ya, bangunannya itu disiapkan atau tenaganya juga sudah harus siap. Iya. Nah, Ya, ini operatornya ya. ya. Tetapi anggaran yang sudah ditetapkan 10, 20, 30 M tadi itu harus dibuatkan perencanaan, dibuatkan usulan alat. Ya. Sampai kemudian kalau dia tidak lakukan, maka tahun depan tidak dapat. Oh, berarti sistem perencanaan yang terjadi kebocoran besar ini. Iya, jadi perencanaan itu semestinya kan, misalnya katakan tadi alat canggih itu 20 miliar. Meskipun misalnya tersedia anggarannya, tapi kalau misalnya ruangannya, tenaganya belum ada, jangan dulu. Iya. Tapi karena ini berbicara anggaran dan anggarannya ada proyek, Sahabat, siapa yang menentukan peraturan anggaran itu? Bukankah dari bagian perencanaan rumah sakit atau kesehatan? anggaran kesehatan itu ditetapkan oleh nasional. Oh, Iya. misalnya anggarannya mereka untuk rumah sakit Bau tahun ini 20 miliar misalnya, dalam bentuk angka. Iya. Dinas kesehatan misalnya 30 miliar misalnya dalam bentuk angka. Iya, dari mana dia bisa tetapkan sampai sebanyak itu? Kenapa kok tiba-tiba dia tentukan? Tentu ini melalui kajian perencanaan dari dalam dan tentu juga dari bawah, tentu juga dari kebutuhan-kebutuhan yang disupport oleh masing-masing daerah, provinsi, kabupaten, kota, disampaikan ke pusat sehingga lahir angka-angka kebutuhan itu. Tapi kan perencanaan itu kan harus berbasis data. Berdata. Ya itulah yang menjadi persoalan, kadang-kadang tidak sinkron antara kebutuhan di daerah dengan uangnya turun. Semestinya meskipun misalnya uang anggaran diprediksi bahwa 20 miliar atau 30 miliar, kalau barang-barang itu diadakan dan kemudian tenaganya belum ada, tempat untuk menyimpan alat belum tersedia, seperti jangan. Berarti kalau begitu begini, mohon maaf, di sistem perencanaan ini, Pak dokter tadi kan katakan bahwa itu diusulkan dari daerah atau dari rumah sakit. Sistem perencanaan itu bagaimana analisa mereka dan bisa merencanakan sampai banyak ya tahun itu harus obat yang dibuat. Ya, jadi kalau saya di rumah sakit pernah menjadi kepala rumah sakit di 2017, saya merencanakan berdasarkan fakta. Ya. Apa yang menjadi fakta? Pertama, rumah sakit tidak punya tempat tidur. Ya. Atau punya tempat tidur tidak layak pakai, itu diganti sesuai dengan jumlahnya. Kedua, alat. Ya. Alat kamar operasi misalnya, itu lampu, meja operasi, peralatan itu direncanakan. Ya. Kita buatkan sebuah rencana yang ditandatangani oleh kepala rumah sakit, dibawa ke Pemda, lalu direncanakan di mana, di Bapeda, lalu terbentuklah dalam bentuk sebuah usulan. Ya. Usulan perencanaan rumah sakit. Sama juga dengan obat. Oke, itu juga direncanakan. Ya. Nah, ada rumus untuk perencanaan obat dan baik dinas kesehatan maupun rumah sakit. Ya. Hanya yang disoroti ini adalah terkait dengan kebocoran tadi. Kebocoran seperti apa itu? Kebocoran itu kan
ketika misalnya alat itu yang direncanakan tidak dibutuhkan, kan berarti kebutuhan negara semestinya tidak usah diadakan. Iya. Obat yang semestinya itu tidak bisa kita beli sekian banyak, kita harus beli sekian banyak, akhirnya dia expired dan hanya dimusnahkan. Hal-hal terkait dengan Data nasional tahun 2023, jumlah puskesmas ada 10.416 unit. Jika setiap puskesmas dipasok dengan alat kesehatan canggih yang rata-rata 1 miliar per puskesmas setiap tahun, maka akan ada lebih 10 triliun setiap tahun. Jika alat tersebut tidak dimanfaatkan, maka alat tersebut akan menjadi tumpukan barang di gudang puskesmas dan rusak, yang pada akhirnya akan menjadi pemborosan keuangan negara yang terus terjadi. Padahal Prabowo berharap ke depan ingin meminimalkan kebocoran terhadap hal-hal tersebut agar percepatan kesejahteraan ini bisa segera tercapai untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebocoran di bidang kesehatan misalnya perlu segera ditekan agar dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan petugas medis dan dokter Indonesia, agar semangat kerja mereka bisa sejajar dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jika kepala negara selalu menyinggung dan pertanyakan banyak orang Indonesia yang membawa uangnya berobat ke luar negeri, dan kurang bermanfaat dokter Indonesia di rumah sakit di tanah air, padahal kemampuan kita semar dari negara-negara yang ada atau dokter-dokter yang ada di negara tetangga. Namun sayangnya masyarakat kita masih lebih suka berobat ke luar negeri karena keramahan dokternya dan pelayanan yang jauh lebih baik dari negara kita. Kenapa dokter di sana lebih ramah? Apakah dokter Indonesia tidak ramah? Dokter di dunia itu atau dunia ini semua ramah, tetapi yang membuat dokter Indonesia dinilai kurang ramah karena dokter Indonesia bekerja 3 tempat praktek, sehingga waktu konsultasi dengan pasien sementara di negara Malaysia, Singapura, dokternya lebih banyak waktu dengan pasien, sebab mereka hanya bekerja di satu rumah sakit, tidak di tiga tempat praktek seperti kita di Indonesia. Kenapa dokter di Indonesia bisa praktek di 3 tempat yang berbeda? Alasannya karena dokter ahli masih sangat kurang dan kesejahteraan dokter Indonesia sangat rendah. PNS yang baru diangkat dengan golongan 3B mungkin gajinya hanya 3 jutaan per bulan, dan ditambah dengan tunjangan dokter umum 5 juta rupiah per bulan, bisa dapat 8 jutaan per bulan, atau kalau sudah senior di rumah sakit sebagai dokter UGD mungkin sekitar 10 jutaan per bulan. Dokter ahli mungkin sekitar 15 sampai 25 juta per bulan, dan ditambah jasa medis mungkin bisa dapat semua 30 hingga 40 juta per bulan. Jika dokter tersebut bekerja di rumah sakit, di 3 rumah sakit, maka mungkin bisa dapat sekitar atau setiap bulannya 50 sampai 60 juta per bulannya. Hal inilah yang menjadi itu tadi di rapel 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Yang paling berat itu masalah jasa layanan. Iya. Jasa layanan itu adalah kelelahan, kecapean dokter, perawat, bidan yang melakukan pelayanan yang dibayar berdasarkan peraturan Pemda, itu tidak otomatis. Itu 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan paling cepat. Nah, PNS ini pada umumnya mereka adalah gaji PNS-nya itu sudah digada di bank. Ya iya. Sehingga terpaksa memang ini dari zaman kita dulu itu menerima gaji
Kalau gaji PNS tiap bulan, tapi gaji tambahan dari Pemda itu tadi dirapel 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Yang paling berat itu masalah jasa layanan. Iya. Jasa layanan itu adalah kelelahan, kecapean dokter, perawat dan melakukan pelayanan yang dibayar berdasarkan peraturan kerja itu tidak otomatis, itu 6 bulan, 1 tahun. Ya artinya ini masing-masing punya kebutuhan, bahwa kenapa PNS melakukan sudah pasti bahwa dokter itu akan bekerja sangatlah ramah dan memiliki waktu yang banyak. Hal inilah yang menjadi kesenjangan antara negara kita tetangga seperti Malaysia dan Singapura, karena di sana pelayanan murah, kesehatan mereka non pajak, maka itu dokter di sana lebih banyak waktu dengan pasien dan tentu lebih ramah. Inilah yang merupakan salah satu tonggak perbedaan antara kita dengan Malaysia dan Singapura. Karena Singapura dan Malaysia mereka hanya kerja satu rumah sakit saja, dan di sana mereka dapat gaji pendapatan 300 sampai 400 juta per bulan. Semakin senior maka semakin besar pendapatan mereka. Hal ini tentu dan yang paling menyedihkan, kenapa tingkat kebocoran begitu besar? Setiap tahun di Indonesia itu banyak obat yang ada di gudang rumah sakit atau dinas kesehatan terpaksa harus dimusnahkan karena expire. Perencanaan setiap tahun kebocoran obat-obat dan alkes ini sudah berjalan lama dan cukup lama sebelum Dr. Zamri pensiun, dan hal inilah bisa kita katakan bahwa sudah berjalan lama dan seolah-olah ada pembiaran. Semoga di era Prabowo nanti kebocoran yang nilainya kurang lebih 10 triliun setiap tahun itu bisa dimanfaatkan untuk membayar gaji-gaji para dokter ahli, tenaga medis, dan lain-lainnya. Tunjangan-tunjangan yang selama ini dirapel semestinya jangan lagi dirapel agar pelayanan para perawat medis bisa maksimal, dan maksimalnya para perawat medis maka itu menunjukkan kesehatan kita akan lebih prima. Bahkan penyesalan yang sangat-sangat mendalam. Kita berharap di era Prabowo ini akan bisa melakukan perbaikan hingga memberikan kesejahteraan kepada para medis, terutama dokter-dokter ahli, bisa bekerja secara maksimal, dan tentu saja masyarakat Indonesia tidak perlu lagi harus ke luar negeri. Saudara, eksistensi Prabowo oleh Dr. Zamrin menjelaskan bahwa Prabowo bisa meminimalisir dan bisa mengatasi kebocoran ini, dan kebocoran inilah yang akan menyelamatkan para tenaga medis dan terutama dokter ahli hingga para pelayan-pelayan medis. Itu saudara. Demikian catatan ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan dana yang setiap tahun kurang lebih 10 triliun itu bisa bermanfaat bagi tenaga-tenaga medis, terutama dokter ahli dan para medis lainnya. Kita semua itu bisa bermanfaat bagi tenaga-tenaga medis, dan juga di kementerian lainnya juga bisa diberantas. Demikian harapan dan curhat Dr. Zamri. Semoga kebocoran 10 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk para medis dan para dokter ahli.